Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masehi Injili di Timor, Klasis Kota Kupang Timor. Marilah kita berdoa sebelum memulai kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami ada dalam persekutuan bersamamu, dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang direnungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalaninya dalam kehidupan di dunia ini yang masih Tuhan percayakan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19, di bawah perikop Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitohel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud. Demikian, pada malam ini, janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimas menunggu di Enrogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Shalom, Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mahanaim merupakan markas besar kerajaan Isobet. Tempat ini dipilih oleh Raja Daud sebagai markas besarnya karena mengingat kedudukannya yang kuat di antara kota-kota Transyordan, dan karena di situ tidak banyak muncul rasa tidak puas dari orang-orang yang ada di sana. Kota ini merupakan kota yang penting pada zaman para leluhur, dan salah satu tempat perhentian Yakub ketika ia kembali ke Palestina untuk menjumpai kakaknya Esau. Di tempat ini Yakub melihat para utusan ilahi yang mengelilingi dan melindungi perkemahannya, sehingga ia menamakan Mahanaim, yang berarti kemah kembar. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kitab 2 Samuel ini menceritakan tentang Daud menjadi raja atas orang Israel, dan juga menceritakan tentang peperangan Daud atas dosa-dosa yang dilakukannya.
Perjalanan Daud sebagai raja dimulai dari kota Hebron dan berakhir di Yerusalem. Banyak pengalaman iman yang dialami oleh Daud. Pengalaman yang membuat ia senang maupun pengalaman yang membuatnya berduka. Tetapi semua itu dapat dilaluinya dengan tabah dan kuat, karena Tuhan menyertai Daud. Pada masa kepemimpinan Daud, ia juga berhasil dalam bidang pemerintahan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Beberapa kota yang pernah direbut atau ditaklukkan oleh Raja Daud, yakni daerah Filistin, Syria, Hadadesar, Amon, Moab, Edom, dan Amalek. Sebagai janji Tuhan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Menurut 2 Samuel 8 ayat 14b. Atas ketaatan Raja Daud pada Tuhan, maka patutlah kita meneladani atau mengambil Daud sebagai teladan dalam menjalankan pemerintahan dan dalam kesetiaannya pada perkara-perkara rohani. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, hal berikut yang juga penting untuk kita ketahui dari seorang Raja Daud adalah peperangan Raja Daud atas dosa-dosa yang dibuatnya, antara lain mengambil istri Uria, Batseba, dan merencanakan pembunuhan kepada Uria. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Alkitab tidak saja menuliskan tentang hal-hal yang positif dari seseorang, tetapi hal-hal yang negatif pun disampaikan untuk dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, Raja Daud adalah seorang yang dapat disamakan dengan Abraham dan Musa. Ia adalah salah satu dari orang yang terbesar dalam Perjanjian Lama. Jika Abraham disebut atau mendapat julukan sebagai kekasih Allah, sahabat Allah, Musa disebut sebagai orang yang mendapat kurnia Allah. Karena Allah langsung berfirman kepada Musa seperti terhadap sahabatnya. Maka Daud disebut sebagai orang yang sesuai dengan hati Allah. Daud sebagai panglima perang, ialah yang membebaskan Israel dari kekuasaan, penindasan, dan membuat Israel berkuasa atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Singkatnya, keberanian Daud tiada taranya, sehingga pada masa kepemimpinannya sebagai raja pun diperhitungkan jika dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya. Daud juga cukup terkenal karena ia adalah pencipta atau penulis kebanyakan nyanyian Mazmur, yakni dari 150 pasal Mazmur. Terdapat 73 Mazmur yang ditulis oleh Daud dengan sebutan Mazmur Daud. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, perikop ini Daud ke Mahanaim. Mahanaim adalah salah satu perjalanan Raja Daud dalam pengembaraannya bersama bangsa Israel. Banyak sekali rencana-rencana yang ingin menyusahkan Raja Daud oleh para musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan senantiasa memakai orang-orang, memakai hamba-hambanya untuk melindungi dia dengan cara memberi nasihat, memberi peringatan, memberi jalan keluar, dan lain sebagainya. Melalui Husai, Sadok, Abiatar, Absalom, Ahitofel, sesuai dengan pembacaan kita saat ini, 2 Samuel 17 ayat 15 sampai dengan 19. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, niat baik dari seorang Raja Daud inilah
maka Tuhan telah menempatkan orang-orang untuk melindunginya. Santapan harian pernah memberi judul Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Pekerjaan penyelamatan Raja Daud dan taktanya ternyata melibatkan banyak orang dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bertindak sebagai penasihat kerajaan, rohaniawan, hamba, pemimpin kota, orang kaya, dan juga orang awam atau masyarakat biasa. Mereka-mereka ini sebelumnya adalah teman-teman Raja Daud dan juga sebagian lainnya adalah musuh-musuh Raja Daud dan anak-anak dari Raja Daud. Bahkan ada juga orang-orang asing yang memberi diri untuk membantu Raja Daud. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, pada waktu yang tepat Tuhan telah menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat pula, sehingga misi Allah dapat terlaksana. Ada kalanya kita merasa bahwa pekerjaan dan bantuan orang lain pada kita kurang penting, atau dengan kata lain, bantuan orang pada kita adalah merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, ataupun sebaliknya. Padahal sesungguhnya hidup yang kita jalani ini sebagaimana pengalaman Raja Daud, yang baik dan yang buruk kita pun mengalaminya. Dan Tuhan juga berkenan untuk menempatkan teman, sahabat, saudara bagi kita untuk saling menolong dan menasihati jika kita mengalami persoalan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, hidup kita sebagai manusia berhubungan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini, yakni beribadah bersama-sama. Nyata bahwa inilah saat yang tepat yang Tuhan beri bagi kita untuk ada dalam kebersamaan sebagai pengikut-pengikut Kristus, berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Adalah juga cara Tuhan untuk mempertemukan kita, dan di dalamnya kita saling mendukung satu terhadap yang lain dalam doa dan ucapan syukur pada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kehidupan seorang Raja Daud perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Ia senantiasa sukses dalam berbagai hal, tak pernah berkekurangan, tetapi ia selalu taat dan setia pada Tuhan. Ia juga selalu berdoa dan mengucapkan syukur pada Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan baginya sepanjang kehidupannya. Tetapi tetaplah Tuhan menjadi andalan dari Raja Daud. Juga Raja Daud menyadari bahwa ia pun mempunyai dosa. Hal ini nyata dalam Mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan sebagai berikut. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, marilah masing-masing kita pun dapat menyadari diri untuk memberi diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sebagaimana Raja Daud, agar kita pun mendapatkan kasih dan penyertaan Tuhan lewat orang-orang yang tepat, yang diperkenankan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup masing-masing kita. Kiranya Tuhan menolong kita
dengan firman-Nya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan memampukan kami untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu. Biarlah firman-Mu belajar dari seorang Raja Daud yang tak pernah berkekurangan, tetapi ia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya, sehingga apapun yang diperbuat sesuai dengan janji-Mu, Tuhan tetap menyertai akan hamba-Mu. Ya Bapa, sebagai manusia, terkadang dalam keberhasilan kami melupakan-Mu, tetapi Tuhan, biarlah belajar dari firman-Mu, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam syafaat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi semua umat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang mengalami kedukaan, bencana alam, peperangan. Tuhan, hadirlah bagi mereka, sehingga lewat pertolongan yang Engkau berikan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, biarlah Tuhan juga memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan firman maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Berkati kami semua dengan persoalan dan pergumulan kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami bahu yang kuat, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kecemaran kami Tuhan. Bapa juga menyempurnakan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.